Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya absen ya. Yang pertama, Mbak Diah Puji Lestari, Hadirah. Nia Laviana Sari, Hadirah, Bu. Niken Larasati. Ya, ini pertemuan kedua setelah yang kemarin kita bahas, yaitu tentang aliran-aliran dalam Islam. Ada yang masih ingat aliran-aliran dalam Islam yang kemarin kita bahas? Aliran Mu'tazilah, Bu. Ya, itu salah satunya. Aliran Mu'tazilah itu apa, Mbak Niken? Yaitu aliran yang tidak terlepas dari perkembangan pemikiran-pemikiran ilmu kalam yang sudah muncul sebelumnya. Aliran ini lahir berawal dari tanggapan Wasil Atok, salah seorang murid Hasan Al-Basri di Basrah atas pemikiran yang dilontarkan Khawarij tentang pelaku dosa besar. Ya, bentar. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu materi mengenai aliran Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, kemudian aliran-aliran ini yang ada di Indonesia dan problem-problemnya ya. Yang pertama, yang tadi sudah dibacakan sama Mbak Niken, aliran Mu'tazilah itu aliran yang dinamai karena adanya seseorang, yaitu Wasil bin Atok, yang keluar dari barisan Hasan Al-Basri karena dia tidak setuju dengan pemikiran Hasan Al-Basri. Akhirnya dia mendirikan suatu perkumpulan sendiri yang dinamai aliran Mu'tazilah, yang artinya memisahkan diri. Pokok-pokok ajaran aliran Mu'tazilah itu ada tauhid. Kalian tahu apa itu tauhid? Keesaan Allah, Bu. Ya, betul. Kemudian ada al-adlu, keadilan Allah, al-wa'du dan al-wa'id, janji dan ancaman. Allah memberikan janji dan memberikan ancaman. Itu semuanya ada di dalam Al-Quran ya. Kemudian al-manzilah bainal manzilatain, di antara dua posisi. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan yang baik dan mencegah perbuatan yang buruk, mungkar. Kemudian aliran yang selanjutnya yaitu aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah ini dinamakan Asy'ariyah karena dinisbahkan kepada pendirinya, yaitu Abu Al-Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari. Kemudian aliran ini teologinya disebut juga aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah karena lebih banyak menggunakan sunnah dalam merumuskan doktrin ajarannya. Kemudian pokok-pokok ajaran Asy'ariyah itu seperti sifat-sifat Tuhan, kemudian kekuasaan Tuhan, perbuatan manusia, keadilan Tuhan, melihat Tuhan di akhirat, kemudian dosa besar. Aliran selanjutnya yaitu aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah ini dibagi menjadi berapa anak-anak? 2, Bu. Apa saja? Samarkan dan Bukhara. Ya. Aliran Samarkan yaitu aliran yang diambil dari nama pendirinya juga, yaitu Muhammad Mansur bin Muhammad, kelahiran Maturid, sebuah kota kecil di daerah Samarkand, termasuk wilayah Uzbekistan atau Uni Soviet. Aliran ini pokok-pokok ajarannya meliputi kewajiban mengetahui Tuhan, kemudian kebaikan dan keburukan menurut
menurut akal, hikmah, dan tujuan perbuatan Tuhan. Kemudian aliran Maturidiyah Bukhara. Aliran Maturidiyah Bukhara ini dikembangkan oleh Al-Bazdawi. Nama lengkapnya ialah Abu Yusr Muhammad bin Husain bin Abdul Karim Al-Bazdawi. Beliau ini semasa hidupnya merupakan salah satu murid dari Al-Maturidi. Pokok-pokok ajaran dari Maturidiyah Bukhara yaitu akal dan wahyu, sifat-sifat Tuhan, kalam Allah, perbuatan manusia, janji dan ancaman. Kemudian poin selanjutnya yaitu perbandingan ajaran aliran ilmu kalam, akal dan wahyu. Ada perbandingan dari segi akal dan wahyu. Menurut aliran Mu'tazilah itu, wahyu memiliki fungsi konfirmasi dan informasi, memperkuat apa yang telah diketahui akal dan menerangkan apa yang belum diketahui oleh akal. Jadi menurut Mu'tazilah itu, wahyu itu berfungsi untuk mempertegas, misalkan apa yang telah diketahui oleh akal, dan dengan wahyu itu menjelaskan semuanya, mempertegas semuanya. Kemudian menurut Asy'ariyah yaitu menentukan baik dan buruk, kewajiban terhadap Tuhan dan kewajiban melaksanakan yang baik dan menjauhi yang buruk adalah wahyu. Wahyu itu kewajiban terhadap Tuhan, melaksanakan dan menjauhi sesuatu, melaksanakan yang baik dan menjauhi sesuatu yang buruk. Kemudian menurut aliran Maturidiyah, Tuhan itu baik dan buruk sama. Yang kedua yaitu iman dan kufur. Khawarij itu, aliran Khawarij memandang semua yang menerima tahkim adalah kafir. Itu maksudnya semua pengikut Ali bin Abi Thalib yang mengikuti tahkim atau kesepakatan perdamaian itu, mereka menyebutnya adalah orang-orang kafir karena mereka setuju dengan pendapat dari pihak Muawiyah. Kemudian aliran Mu'tazilah mengemukakan bahwa seorang yang beriman melakukan dosa besar tidak dapat dikatakan kafir karena masih ada unsur lain yang dimiliki, yaitu pengakuan atau ikrar dan tasdik. Kemudian perbuatan manusia. Ini nanti perbandingan ini bisa kalian pelajari di rumah ya, sebagai tugas. Nanti akan saya beri tugas tentang ini. Lalu pembahasan kita yang selanjutnya yaitu aliran kalam yang dianut di Indonesia dan problem-problemnya. Islam adalah ajaran yang sepanjang zaman berlaku untuk seluruh bangsa dan berpangkal pada Al-Quran dan hadis. Di negara Indonesia ini cenderung aliran-aliran yang ada di sini yaitu seperti aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bisa disebut juga Asy'ariyah. Seperti banyaknya aliran-aliran yang mengaku bahwa dirinya tergolong Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Muhammadiyah, NU, kemudian LDII, Majelis Tafsir Al-Quran, kemudian Ahmadiyah, dan lain-lainnya. Dan berbagai aliran yang ada di Indonesia itu tumbuh mengikuti pengikut di daerahnya masing-masing. Kemudian problem-problemnya apa sih yang menjadikan aliran-aliran ini tuh memunculkan problem-problem di Indonesia? Karena kemunculan aliran-aliran ini dipandang tidak sejalan dengan keyakinan pokok umat Islam yang mayoritas tidak terlepas dari beberapa faktor, baik pembinaan internal, partisipasi pemerintah, kemudian stabilitas politik, ekonomi,
dan lain sebagainya. Kemudian ada juga faktor yang mempengaruhi problem-problem ini, yaitu dangkalnya akidah dan ilmu pengetahuan sebagian umat Islam, sehingga orang-orang umat Islam yang ada di Indonesia ini mudah terpengaruh oleh adanya aliran-aliran baru yang masuk dan menyuruh mereka untuk mengikutinya. Kemudian materinya sudah selesai ya. Setelah ini kalian membaca ulang materi ini. Saya beri waktu 10 menit untuk membaca materi ini. Kemudian kalian nanti akan menjelaskan satu persatu kalian menjelaskan salah satu aliran-aliran ini sebagai perbedaan-perbedaan dari masing-masing ajaran pokok yang sudah saya sampaikan tadi. Bisa diulang kembali ya, Bu? Ya, waktu diskusinya, waktu membacanya sudah habis ya. Silakan untuk Mbak Niken Larasati untuk ajaran pokok aliran Mu'tazilah. Silakan Mbak Niken. Pokok ajaran Mu'tazilah ada 5, Bu. Yang pertama Al-Tauhid, yang kedua Al-Adlu, yang ketiga Al-Wa'du wa Al-Wa'id, yang keempat Al-Manzilah bainal manzilatain, dan yang kelima yaitu Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Ya, betul. Kemudian Mbak Nia, silakan untuk aliran Asy'ariyah. Ya, Bu, pokok-pokok ajaran aliran Asy'ariyah yang pertama adalah sifat Tuhan, kemudian ada kekuasaan Tuhan dan perbuatan manusia, keadilan Tuhan, melihat Tuhan di akhirat, dan dosa besar, Bu. Ya, betul. Kemudian Mbak Dia, silakan pokok ajaran aliran Maturidiyah, Samarkand, dan Bukhara. Pokok-pokok ajaran Maturidiyah Samarkand meliputi kewajiban mengetahui Tuhan, kebaikan dan keburukan menurut akal, hikmah dan tujuan perbuatan Tuhan. Sedangkan pokok-pokok ajaran Maturidiyah Bukhara meliputi akal dan wahyu, sifat-sifat Tuhan, kalam Allah, perbuatan manusia, janji dan ancaman. Ya, berarti sudah paham semuanya ya? Sudah, Bu. Lalu ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu, mau bertanya. Silakan Mbak Nia. Apa sih hikmah kita mempelajari aliran-aliran ini, Bu? Ya, hikmah dari kita mempelajari aliran-aliran ini, kita tahu bahwa aliran-aliran ini mempunyai pemikiran tentang ketuhanan itu berbeda-beda. Kemudian kita juga bisa jadi tahu bahwa di Indonesia ini ada banyak aliran-aliran yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita percayai. Jadi untuk itu kita harus bisa menguatkan akidah kita, terutama tentang apa yang kita percayai, agar tidak mudah terpengaruh oleh aliran-aliran yang lain dan akhirnya akan menimbulkan perpecahan. Itu jangan sampai. Mungkin itu hikmahnya. Dan materinya sudah selesai ya. Kesimpulan dari materi pada siang hari ini yaitu semua aliran-aliran ini berpusat pada ketuhanan, kemudian pada Al-Quran dan hadis. Ya, mungkin itu saja. Kemudian minggu depan silahkan kalian mengumpulkan tugasnya, perbandingan dari aliran-aliran pada pertemuan sebelumnya. Ya, dijadikan satu, kemudian dibikin seperti peta konsep tugasnya. Lalu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.